dan dia berkata padaku seperti memarahiku, tapi aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan, karena dia berbicara dalam bahasa Rusia. Kembalilah terjadi cekcok antara bosku dan suaminya. Kemudian aku disuruh pulang sama bosku. Dengan rasa bersalah, aku pun bergegas pergi dari tempat itu. Beruntungnya aku yang masih bisa keluar dari tempat itu. Keesokan paginya aku mendapat email dari kantor yang mengatakan bahwasanya aku telah dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Aku pun merasa takut untuk pergi ke kantor untuk mengambil barang-barang kepunyaanku. Disitulah awal kehancuran karirku yang selama ini aku jalani. Aku hanya terdiam diri merenungi apa yang telah aku lakukan bersamanya. 2 bulan pun berlalu dan aku memutuskan untuk melamar kekasihku. Aku mencoba melanjutkan hidupku dengan benar, dan semua berjalan dengan semestinya. Kemudian aku mendapat panggilan telepon dari nomor yang aku tidak kenali. Aku sudah ragu untuk mengangkatnya, tapi nomor itu terus menghubungiku hingga akhirnya aku mencoba untuk mengangkatnya. Dan benar saja, ternyata mantan bosku yang menelpon. Aku sedikit heran bagaimana dia tahu nomor teleponku yang baru ini. Dia menanyakan kabar dariku, dan ternyata dia dikasih nomorku dari teman sekantorku yang dulu pernah bekerja bareng, yang mana dia juga mantan bawahannya. Dia berkata ingin bertemu denganku. Aku mencoba menolak dengan berbagai alasan, tapi dia terus memintaku agar bertemu. Akhirnya aku mencoba untuk menemuinya di suatu tempat, hingga akhirnya kita bertemu dan kita melakukan hubungan intim kembali. Dia pun menceritakan semua yang terjadi setelah aku keluar dari hidupnya. Sekarang dia telah resmi bercerai dengan suaminya. Perusahaannya pun sekarang telah diambil alih oleh orang lain. Hingga akhirnya berkata kalau dia ingin aku ikut dengannya ke Manado, ke tempat ibunya. Di situ aku berterus terang bahwa aku sudah bertunangan tempo hari lalu. Aku pun bingung harus bagaimana. Di satu sisi aku memang tidak bisa menolak kalau dia memang cantik dan aku suka padanya. Di lain sisi aku juga mencintai tunanganku. Terlebih lagi keluargaku sudah dekat dengan keluarga tunanganku. Hingga akhirnya hari di mana mantan bosku akan segera berangkat ke Manado, dan aku pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan dengan tunanganku. Beberapa hari kemudian dia mengirim pesan singkat kepadaku yang mengatakan bahwa dia sedang hamil 2 bulan. Dia meyakinkan kalau anak yang dikandung itu adalah hasil hubungannya denganku. Dia tidak meminta apapun dariku, dia hanya ingin sekedar aku tahu saja. Dan di teks terakhirnya dia berkata, "Semoga kamu selalu bahagia dengan pilihanmu."